Hari gimana gimana? Udah ketemu. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di online seminar hari ketiga ya. Jadi kita kemarin udah ketemu 2 hari. Gimana gimana? Udah ketemu 2 hari ini makin tercerahkan, makin pusing atau ya biasa-biasa aja Mas? Coba. Gacor ya. Tercerahkan, makin cerah. Oke. Yang lain? Mantap, makin pusing. Makin mantul. Cerah, makin pusing ya. Pusing ya. Pusingnya tapi pusing yang mau belajar apa pusing mau stop aja nih? Ini pusingnya yang pusing tetap mau dilanjutin belajar apa pusing mau stop? Pusing mau stop. Pusing mau belajar. Mau gaspol tetap. Oke, nice. Kita udah di satu frekuensi lagi nih vibrasinya udah vibrasi semangat ya. Kita udah sama nih vibrasinya. Gitu. Nih, ini malam hari ini tak kasih bocoran di awal, teman-teman. Mendingan ambil minum dulu. Siapin dirinya dulu kalau belum melek matanya, melekin dulu karena kita menurut saya materi ketiga ini kayaknya agak-agak eh perlu konsentrasi ya. Perlu punya kopi, betul. Perlu punya kopi. Oke. So, kita masuk ke hari ketiga, teman-teman. Jadi, kita recap ya, sambil kita recap dulu ya. Jadi, kalau misalnya kita recap, teman-teman, di hari pertama kemarin, kita sudah mempelajari yang namanya apa? Yang namanya tren. Teman-teman tahu nggak? Ini area yang saya share di dalam portal. Ada yang nggak ini area yang saya share ke dalam portal? Ayo, ada yang nggak? Nih, saya kasih lihat. Nih, udah di history kayaknya. Tanggal 17 April 2026. Harganya yang ini. Sekarang kondisinya sudah masuk dan sudah TP. Saya juga entry. Nih saya akan kasih lihat kasih sama teman-teman semuanya. Bukan akun yang ini, kayaknya akun yang ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Sekarang saya lagi ada floating profit, teman-teman. Ini akunnya, ya. Jadi harga baru kejemput di sini, sudah TP1 dan TP2, sekarang lagi floating profit sekitar 846 dolar. Jadi apa yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya, saya entry dan saya terapkan di akun saya sendiri. Jadi tidak ada dusta di antara kita, ya. Dan ini saya share juga di Excel USD time frame H1, saya kasih tahu harganya berapa, cut loss-nya di harga berapa, TP123. Nah, ini kan kita belum pelajarin ya. Jadi ini kira-kira akun saya ya. Di Euro CAD juga bahkan sudah TP4 tinggal menuju ke TP5. Saya ada entry di drop base drop ini. Euro CAD ini saya sempat share juga di portal komunitas ya. Kita bisa lihat Eurochart, sorry, Euro CAD, bukan yang ini harusnya, yang atasnya. Nah, ini areanya drop base drop ini harganya sudah confirm masuk ya. Jadi, nah tadi pagi ada gap. Jadi gapnya ini merugikan kita atau menguntungkan kita. Dengan kata lain ini bisa menguntungkan kita loh teman-teman. Bayangin, gap ini mempercepat harga dari atas sampai ke bawah, benar nggak? Jadi kita sebetulnya tidak perlu takut sama yang namanya gap ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu takut sama yang namanya gap, kita nggak perlu takut sama yang namanya news ya. Kenapa gap itu bisa terjadi? Karena volatilitas di dalam market meningkat cukup tinggi. Artinya ya dengan kata lain ada news. Nah, berarti news itu kan bisa berdampak baik dan buruk ya. Kalau buruk ya mungkin kena cut loss. Tapi kita nggak pengen punya konotasi negatif di dalam pikiran kita. Jadi kita tidak boleh berframing kalau news itu merugikan. Ya, news ini punya potensinya tiga bagi saya. Bagi saya, news itu cuma mempercepat harga kejemput entry-nya, ke TP sama ke cut loss. Suaranya kurang stabil, iya kah? Suaranya aman? Yang lain? Oke, ada yang bilang aman. Oh, oke, kalau kayak gitu. Berarti aman ya? Stabil dan aman. Sip, lanjut. Jadi ini akun saya, ini akun real. Jadi saya hanya entry di akun real saya ya. Kalau teman-teman lihat juga ini namanya saya dan saya tetap entry juga. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi
Kalau kita mengacu kenapa saya entry di area XAU USD ini, ya, ini inline buy ya, kenapa saya entry di sana? Paling gampang adalah kondisi saat saya charting itu kondisinya taruhlah kondisinya seperti ini. Oke. Yang saya lakukan adalah mencari trennya. Saya lihat di sini, ini adalah kondisi saya. Ini kita mengulang materi hari pertama dulu. Ya, kita mengulang materi hari pertama dulu. Posisi kita ada di sini, berarti kita perlu mencari satu pantulan bawah dan pantulan atas. Pantulan yang paling gampang kelihatan kan ini ya. Kita sama-sama sepakat kalau ini adalah pantulan. Kita tinggal verifikasi, ada dua close candle di atas kandang nggak? Ada satu, ada dua, berarti ini valid. Oke, ya. Setelah itu kita lihat pantulan yang di atas ini. Oh, ternyata ini pantulan tertingginya di atasnya. Ini yang jadi calon pivot high-nya. Ya, berarti kita tinggal cari dua close candle warna merah yang close di bawah garis ini. Satu close candle, dua close candle. Artinya kita punya tren yang valid ketika tersebut untuk kita bisa entry. Nah, kalau kondisinya dia membentuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita harus buy, betul. Berarti kita cuman boleh mencari area apa? Ini masuk ke hari kedua. Kita hanya boleh mencari area demand ya, area demand. Area demand ada dua, ada area rally base rally, ada area drop base rally. Nah, kebetulan di sini areanya rally base rally ada. Yang paling gampang kelihatan rally base rally ini. Nah, habis itu apakah sampai sini saya sudah cukup, teman-teman? Atau saya perlu tambahkan sesuatu atau sudah cukup nih? Sudah cukup atau masih ada yang harus saya tambahkan? Saya harus tambahkan yang namanya Fibo. Untuk apa? Verifikasi. Ini ada zona ini, boleh nggak nih di entry beneran nih? Tarik dari low ke high-nya. Ya, makanya saya entry dan saya masukin harganya itu berada di sini 618. Oke, jadi saya entry di area tersebut. Berarti dengan seperti ini saya sudah punya area yang valid. Oke, sekarang tugasnya kita tinggal apa? Kemarin kita kenalan, apakah langsung buy now atau sell now? Kita menggunakan yang namanya buy limit. Ini pakai time frame berapa? H1 nih kelihatan, ya. Oke. Hal yang paling gampang untuk kita lakukan adalah kandangin dulu zonanya. Setuju ya? Kita kandangin dulu. Ekor teratas base sama ekor terbawahnya base, ya. Beda candle, lihat. Candle teratasnya disumbang dari candle warna merah. Nih kita kurangin dulu ya intensitas ininya ya. Jadi 5% aja biar nggak ganggu. Nah, sekarang kita melihat di sini candle yang menyumbang pantulan terjauh base atasnya itu adalah yang candle merah. Yang terbawahnya adalah yang candle hijau. Jadi pilihlah pantulan base teratas atau weak candle teratas sama weak candle terbawahnya. Kita isolasi atau kita kandangin seperti ini. Nah, sekarang ini adalah harga terkini atau current price-nya ya. Harga sekarang. Garis yang atas ini kita tandain apa teman-teman? Namanya apa? Namanya proksimal. Oke, proksimal fungsinya untuk apa? Proksimal untuk apa? Untuk entry. Oke. Sekarang kita lihat di bawah namanya distal. Distal fungsinya untuk cut loss, betul. Ya. Jadi kita sudah punya dua acuan seperti ini. Ada proksimal dan juga ada yang namanya distal. Pertanyaannya, sampai sini sudah cukup atau belum? Ada yang perlu saya tambahkan apa langsung entry aja? Gak sama candlenya dengan HFM. Nih, aku pakai broker HFM. Ya, rally base rally. Jadi teman-teman gak usah ngelihat candle per candle. Teman-teman sepakat nggak? Kalau misalnya ini area supply and demand. Nih, saya entry. Ini broker HFM tuh. Ini nama saya. Akun live. Ya. Teman-teman sepakat nggak kalau misalnya saya katakan ini adalah area rally base rally? Sepakat? Jadi tidak usah ngeliat candle per candle. Kenapa berbeda? Gini, setiap broker kalau dibanding-bandingkan nggak ada ujungnya.
Kalau teman-teman bandingkan candle HFM sama broker yang lain, itu pasti berbeda. Teman-teman ngelihat di sini di TradingView ini pakai brokernya FXCM. Broker tuh ada banyak ya, ada FXCM, ada Owanda, ada Pepperstone, ada Forexcom, ada apa lagi? Ada banyak banget ya. Broker yang biasa kita kenal mungkin HFM, Agnes dan lain-lain ya, DuPoint atau apalagi A, B, C, D semuanya dipakai. Itu semuanya berbeda. Kenapa? Karena Forex itu adalah decentralized market ya. Broker, setiap broker ini punya LP. LP itu adalah liquidity provider yang berbeda-beda. Liquidity provider itu siapa, Mas? Dia adalah yang memberikan data, harga market saat itu. Dan berbeda-beda karena satu liquidity provider tidak bisa mengakomodir semua broker yang ada, ya. Gitu. Jadi mau cocok yang mana? Nggak usah cocok-cocokan. Teman-teman mau pakai broker apa? Lihat di candle yang ada di broker teman-teman. Fokus aja. Nggak perlu pusingin. Ih mas kok di trading view kayak gini mas? Meta tradernya tapi kayak gitu mas. Pertanyaannya sekarang teman-teman mau tradingnya di trading view apa di meta trader? Kalau di trading view ya entry-nya di trading view. Kalau di meta trader ya ikutnya di meta trader. Mas tapi meta tradernya candlenya kayak gini. Nah sekarang kita bisa menilai lagi kira-kira kalau candlenya seperti itu masuknya base apa bukan ya. Nah, ini kebetulan saya pakainya HFM nih, inline nih. Jadi buat saya sih nggak ada bedanya. Ini tetap rally base rally. Candlenya mostly sama, ya. Kalau kita lihat yang ini, rally base rally ini sama rally base rally saya entry di sini, ini sama, ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Sampai sini sudah cukup atau ada yang perlu saya lakukan? Kenapa candle di TradingView tadi sudah dijawab, ya. Kenapa candle tidak sama? Karena brokernya beda, liquidity providernya beda. Oke. Ditambahin spread ya. Fibonya kan tadi sudah ya. Fibonya tadi sudah. Setelah itu kita tambahin spread. Ini tarik sampai atas ya karena tertinggi. Nih kalau saya nyalain Fibonya, boom. Kita tarik dari low ke high. Valid? Valid untuk entry? Valid. Sesuai dengan yang ini? 618-nya persis di sini? Ya, valid. Ada RBR di atas kenapa nggak diambil? Nah, gimana tuh cara menjawabnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa rally base rally yang atas ini nggak diambil? Nih, aku tahu ngerti maksudnya. Yang ini kan? Coba, kenapa? Ayo, berarti perlu mengulang lagi hari kedua. Tidak ada Fibo, ya, nggak ada Fibonya, nggak ada Fibo. Sudah nice. Jadi kita hanya mengambil area demand yang di dalamnya ada Fibo, ya. Jadi ini dihitung nggak? Boleh entry nggak kalau kayak gini? Boleh nggak? Nih misalnya, Mas marketnya masih di atas nih Mas. Ini ada area demand terdekat. Boleh entry nggak? Boleh entry nggak? Nggak boleh. Saklek ya. Tapi Mas ini demand. Nah nggak usah ada tawar menawar ya. Saklek. Kalau pemula berpikirnya saklek dulu. Ya sesuai rules dulu. Nggak usah sok-sokan pengen ngedrift-ngedriftan. Ya. Jadi kita sekarang on rules dulu ya. Nanti kalau udah jago, udah ngerti, baru ngomongin ke hal yang lain. Sekarang fokus dulu ke SOP-nya. Sekarang fokus dulu ke rules-nya. Alasannya jelas. Kenapa demand yang di atas nggak diambil? Karena tidak ada di dalam Fibo. Sepakat semuanya? Atau ada yang kurang sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Lanjut. Habis itu saya akan entry di sini. Tadi teman-teman sudah menjawab kalau proksimal ditambah spread. Nah, artinya kita sudah tahu harga proksimalnya berapa. Harga proksimalnya 4750,05 ditambahin spread. Spreadnya berapa? Spreadnya kita buka di broker ya. Selalu lihat spread di broker. XAU USD ya. XAU USD kita lihat spreadnya 2,3 pips atau 23 poin. Oke. Di sini kita tahu ya spread
Di XAUUSD 23 poin sama dengan 2,3 pips ya. Setelah itu kita baru tambahkan. Mungkin kalau 2,3 pips di XAUUSD tidak begitu signifikan. Jadi kita nambahinnya adalah 2 sama belakangnya sama 8. Oke, jadi tipis banget dapatnya. Jadi nggak kerasa juga sih 2,3 pips ya. Kecil kecil banget. Jadi nambahinnya adalah kita sudah tahu nih ini harga sekarang 4752028, kita tambahin 23 pips, 23 poin. Poin itu berarti yang dua angka di belakang koma ini. Artinya 23, 28 ditambahin 23 ya. Artinya 48 ya. Jadi kelihatannya tipis banget tuh. Jadi nggak begitu signifikan. Oke, setelah kita dapetin proksimalnya, baru kita boleh entry. Oke, kita boleh entry. Lanjut, sampai sini clear teman-teman? Sampai sini clear? Oke, clear, siap ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang contoh sell dulu deh ya, biar valid ya, biar kita confirm. Ini XOUSD nggak kita hapus lah ya. Let's say harganya sudah masuk tuh, sudah TP ya, tapi teman-teman sudah dapetin. Sekarang kita coba nyalain si tools Aizone-nya biar tidak menerka-nerka ya. Distanya gimana Mas kalau mau turun lagi ya? Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Oke, sekarang biar tidak menerka-nerka, oh itu emang bukan zone ya Mas. Oh ini emang bukan base ya Mas. Oh ini bukan ini ya Mas. Oh ini bukan itu ya Mas. Udah, sekarang kita pakai tools biar gampang. Menurut teman-teman, ada yang boleh saya entry nggak saat ini kondisinya? Ada yang boleh saya entry? Ada yang boleh saya entry? Jawabannya ada. Ya, teman-teman boleh mengambil area unfilled order yang ada di atas sini. Ini boleh. Ya. Jadi area drop base drop ini valid nggak kalau saya entry? Ini di seminar kemarin kita bahas loh, ya. Di seminar kemarin kan di Sabtu harganya masih di sini kan? Ini boleh kan? Valid. Nah sekarang step selanjutnya kenapa dia valid? Satu, dia area supply. Bahkan saya nggak ngelihat ini, misalnya saya nggak harus ngebaca ini drop base drop bukan ya? Karena dia udah digambarin. Oke, berarti cara saya berpikir simple. Berarti tugas saya hanya melihat trennya dia di sini downtrend, harganya sedang eh, rebound ya. Rebound ini bisa masuk ke dalam area kita. Kemudian kita tinggal kandangin lagi kayak tadi. Pertanyaan berikutnya, ini harus buy limit atau harus sell limit? Buy limit atau sell limit? Sell limit. Sekarang kalau misalnya sell limit, proksimalnya harus ditambah atau dikurang sesuatu atau tidak? Jawabannya tidak. Oke, nice. Ya, tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena ketika harga masuk ke dalam area kita, yang masuk duluan adalah as lainnya. Sepakat ya? Jadi kita sudah dapat ini dua contoh di Euro USD satu tadi, di XO USD-nya satu. Oke. Nah, di sesi 3 ini teman-teman, MetaTrader teman-teman perlu punya MetaTrader 4 atau 5. Jadi kalau misalnya belum punya akun, silahkan buka akun. MetaTrader ini fungsinya untuk apa? Ya, MetaTrader ini fungsinya untuk open transaksi. Di MetaTrader 4 atau 5 seperti itu tidak. Nah, sekarang kita coba cek nih, nggak apa-apa ya, biar sekalian aja. Ini akun saya masukin ke tadi ya, XAU USD. Euro USD. Saya pakai sufiks apa sih? B ya. Oke. Tuh, saya ada yang di bawah, deh. Oke. Saya akan nyalain si Aizone-nya. Bebas, enakan yang mana, semuanya enak intinya. Ya, semuanya enak. Mau di MetaTrader 4, mau di MetaTrader 5, monggo silahkan. Ya, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya sama. Boom. Tuh, ya, sama. Dia lagi loading aja.
aman. MetaTrader 5 memang agak berat dia. Kalau di MetaTrader 4 harusnya lebih cepat ya ngelotnya ya. Kalau ditanya enakan ya sama-sama enak sih. Sama aja saya pakai dua-duanya soalnya. Sama ya di MetaTrader 5 ya. Dia bikin lower low, artinya dia bikin A pincang, di sini ada drop base stop dan 618. Ya, nanti saya demonstrasikan di akun lain. Oke, setelah itu teman-teman, kita masuk lagi ke dalam materi. Jadi pastiin dulu punya MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya. Untuk apa? Teman-teman mau entry itu harus punya MetaTrader atau akun untuk ditransaksikan. Which is pasti teman-teman buka akun MetaTrader 4 atau 5 ya. Ini adalah platform trading. Teman-teman silahkan entry di HP boleh ya, di laptop boleh atau di komputer ya boleh. Kalau saya pribadi merekomendasikan boleh diikutin boleh enggak juga trading di komputer atau laptop. Kenapa? Perlu serius ya. Karena kalau di HP itu layarnya kecil ya. Terus kedua bikin kita gatelan karena tiap saat HP bakalan dibuka-buka. Yang ketiga akhirnya jadinya matanya tangannya nggak mau diem. Yang keempat gampang kegeser-geser. Ya jadi yang harusnya nggak kegeser jadi malah kegeser-geser gitu. Jadi saya rekomendasikan tradingnya di komputer atau laptop. Satu, layarnya lebih gede, lebih enak untuk dibaca, untuk dianalisa ya. Nggak salah ngelihatin area. Jadi pastiin punya komputer atau laptop. Mas, saya nggak punya komputer atau laptop. Nabung. Kalau teman-teman melihat atau memandang trading sebagai industri yang serius, teman-teman perlu membuat serius juga device-device-nya. Ya, kalau teman-teman memang pengen serius di dalam industri trading, ya bikinlah jadi industri yang proper. Jadi komputer atau laptop bagi saya sangat worth it. Atau tab boleh, saya juga pakai tab biasanya. Ya, yang penting layarnya lebih gede. Jadi nggak lap HP. Itu juga kalau HP-nya kecil banget juga jadinya nggak enak. Ya, jadi perlu nabung. Ya, gitu. Mau yang bekas, mau yang baru terserah. Ya, yang penting teman-teman bisa proper. Oke, kemudian kalau ada yang nanya, Mas, broker itu siapa sih? Broker itu adalah penyambung kita di market, teman-teman. Kita tidak bisa langsung nge-reach marketnya. Kita nggak bisa peer to peer langsung. Jadi kita perlu penyambung, ya. Penyambung ini adalah namanya broker. Nah, broker ini adalah penyambung kita antara saya dengan market. Sama kayak kalian kalau mau jual beli rumah, nah biasanya ada brokernya tuh, nanti brokernya minta persenan. Nah, itu persenan itu adalah biaya hidupnya si broker tersebut. Sama kalau kita di trading ada yang namanya spread, ada yang namanya komisi, yaitu adalah biaya untuk ngehidupin si brokernya. Dia udah ngebantuin kita untuk open transaksi, dia udah ngebantuin kita untuk mengurus transaksi kita. Jadi komisi dan spread itu wajar ada karena mereka juga butuh duit. Nggak ada yang gratis di dunia ini, ya. Jadi kalau tidak mau keluar ada spread dan tidak mau keluar komisi ya tidak perlu pakai broker. Tapi ya duitnya harus banyak biar kita bisa langsung ke peer to peer, ya. Jadi kita nggak bisa langsung market ke market bebas. Nanti broker ini meneruskan transaksi kita ke yang namanya LP atau liquidity provider tadi. Ya, jadi wajib punya akun broker biar bisa trading. Teman-teman mau pakai broker apapun terserah, fungsinya kan sama, niatnya sama untuk open transaksi. Ya, kalau misalnya Mas Arya emang pakai apa? Saya kebanyakan pakai akunnya di broker HFM. Kenapa Mas? Ada apa dengan broker HFM? Ya nggak apa-apa juga sih. Saya udah lama aja. Saya udah 4 tahun kayak udah mau jalan 5 tahun saya di broker HFM. Akun-akun saya udah kebanyakan di HFM. Jadi mau pindah ya kayak males aja gitu. Ya, jadi silahkan disesuaikan. Jadi kalau mau buka akun silahkan ngobrol sama tim konsultan nanti dibantu. Nah sekarang kalau teman-teman masuk ke dalam ini saya kayaknya saya tuh di MT5 nggak ada akun demo teman-teman. Cuman saya perlu pakein akun demo biar transaksi akun saya ini nggak ke aneh-anehin. Jadi saya close aja MetaTrader 5-nya, saya pakai MetaTrader 4. Nah, ini dia MetaTrader 4-nya. Saya pakai akun demo aja ya. Ini dia. Sama ya, tampilannya sama. Nah, ini adalah tampilan iZone Pro juga di MetaTrader 4. Jadi sama aja sih, nggak ada bedanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita masuk dulu ke naked chart-nya, ini kita hapus dulu semuanya ya. Kita masuk ke pair tadi contoh Euro USD. Ini adalah naked chart-nya, kita ganti warna dulu jadi seperti ini. Atau saya biasanya udah template, oh nggak ada. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Nah, saya biasanya suka diwarnain nih. Bar down-nya merah, tapi merahnya biasanya merah yang agak
gelap ya atau merah terang juga nggak apa-apa sih. Ya ini biar ini ya biar enak teman-teman ngelihatnya ya. Ini green, terus ini green. Oke. Outs masih salah. Apa yang salah? Bar up, bar down. Oh, kebalik. Ini green, ini red. Nah, ini sudah benar. Oke. Ini kita templatekan jadi polos. Nah, biar kayak gitu. Oke, sekarang kalau teman-teman masuk ke dalam MetaTrader, ada tipe transaksi di broker yang kita tahu. Kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk trading, ini di trading di sini kita bisa ngelihat ada banyak tipe transaksi. Ada yang market execution, ada yang pending order. Kalau yang kebiasaan buy now sama sell now, nah itu berarti masuknya ke market execution. Tapi kita di sini tidak menggunakan yang namanya buy now atau sell now atau market execution. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan area di harga murah atau di harga mahal. Which is biasanya kalau kita masuk ke dalam market atau kita dalam kondisi market saat itu belum pasti berada di dalam harga murah atau di dalam harga mahal. Jadi yang paling enak adalah kita pakai yang namanya pending order. Di pending order ini dibagi lagi ada banyak, ada buy limit, ada sell limit. Bedanya apa Mas? Nih tak jelasin ya. Tak jelasin biar gampang. Kalau misalnya contoh, ini ada market structure seperti ini. Kalau siapa yang biasanya trading pakai buy the breakout atau sell the breakout? Ada sebelumnya? Saya biasanya pasang buy stop ya. Saya sih biasanya melihatnya pakai pasang buy stop. Taruh buy stopnya di sini, di pucuk teratas sebelumnya, betul? Biasanya gitu ya. Biasanya kayak gitu. Saya pasang buy stop di sini. Jadi ketika harga masuk ke atas ini baru ngebuy. Artinya kita baru beli di harga yang lebih mahal dari harga mahal sebelumnya. Terus kalau sell stop sama. Sell stop berarti kalau misalnya ada market seperti ini, sell the break out. Jadi kalau misalnya marketnya ngebreak di sini baru saya sell. Ketika harganya masuk ke sini baru ngejemput sell. Nah, itu adalah buy stop sama sell stop. Kalau buy limit sama sell limit, harganya lagi di atas, kita mau buy-nya ketika harganya turun ke bawah. Nah, bedanya see the difference? Jadi ketika harganya turun ke bawah, berarti jauh ke lebih harga murah, baru kita buy di situ. Ya. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun, nah, saya akan selnya di atas ini. Jadi menunggu ketika harganya balik lagi ke atas. Ulang. Ulang apa cukup? Ulang, siap. Nih, saya biar saya screenshotin ya. Jadi perbedaan ini adalah nih, perbedaan buy stop ya, sell stop dengan buy limit dan sell limit. Ini perlu tahu, perlu ngerti biar tahu esensinya gimana. Yang kita bagi dua. Kita bagi dua. Ada dua tim di sini nih. Nah, gitu. Oh, nah ini dia. Lurus nggak sih? Lurus lah ya. Jadi kalau buy stop artinya kalau misalnya harganya seperti ini, nah kita bikin garis kayak gini, hijau, tipis-tipis, garis-garis kecil-kecil. Mana? Ini ya. Ini adalah buy stopnya ya. Jadi harga harus naik dulu ke atas baru transaksi kita running. Oke. Jadi kalau misalnya sell stop kebalikannya aja ya. Harga harus nurun dulu ke bawah baru dia sellnya terpanggil. Sampai sini clear teman-teman? Sell stop sama buy stop dulu. Clear. Ya ini sebenarnya basic banget ya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Ya biar teman-teman makin jos pokoknya. Clear. Oke.
Bedanya ini buy stop sama sell top. Sekarang kalau misalnya buy limit sama sell limit gimana Mas? Ya tinggal dibalik aja. Ketika harganya seperti ini, kalau buy limit buy-nya di bawah. Ah, itu dia. Nah, gini, ini adalah buy limit. Jadi harga harus turun dulu ke bawah. Inline kan, harganya harus murah dulu baru kepanggil. Ya, kalau buy stop harganya harus mahal dulu baru kepanggil. Gitu gampangnya bahasanya kayak gitu aja. Sama, kalau sell juga kayak begitu. Harga harus mahal dulu baru kepanggil. Bisa dipahamin? Bisa kita lanjut? Paham. Kita pakai buy stop atau sell stop nggak teman-teman? Dengan market seperti ini? Pakai atau tidak? Nggak. Kita pakainya buy limit sama sell limit. Ya. Kita pakainya buy limit sama sell limit. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke dalam materi. Ya. Jadi kita hanya pakai buy limit sama sell limit. Nah, sekarang kita sudah kemarin sebetulnya masuk ke dalam terminologi corner tentang pips. Ya. Jadi pips itu adalah satuan terkecil harga. Teman-teman perlu mengerti bagaimana caranya mengubah-ngubah atau menghitung yang namanya pips. Oke. Nah, ini untuk menambahkan yang namanya spread kemarin dan ini akan ini teman-teman perlu inline karena kita akan menambahkan beberapa hal. Kita akan ngitung-ngitung. Makanya saya bilang tadi lumayan agak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang gampangnya gini, saya kasih contoh ya. Sekarang kita ngeliat di sini adalah harga. Ini harga kita nih. Ini adalah harga kita ya. Ada 1,17923. Kalau teman-teman ngelihat, ini kalau saya tandain ya, yang warna 2 atau yang angka 2 ini nggak bisa dinamain atau nggak bisa diwarnain ya. Gini aja. Oke, ini jangan extend. Nah, yang angka 2 itu dia adalah satuan pips. Kalau yang 3 berarti apa? Yang 3 ini berarti namanya poin ya atau fractional pips. Ya, ini adalah poin. Kemudian yang 2 adalah satuan pips ya. Oke. Kemudian yang 9 apa? Ini yang 9. Yang 9 apa? Susah sekali. Oh my God. Ya, taruhlah 9 ya. Taruhlah 9. Saya nunjuknya 9. 9 adalah puluhan pips, betul. Puluhan. Oke. Sekarang yang 7 namanya apa? Berarti yang 7 ratusan pips. Oke, nice. Berarti yang satu ini apa? Yang satu adalah ribuan. Nice. Perlu ngerti ya. Karena kalau nanti nggak ngerti, bingung sorangan ya. Bingung sendiri jadinya. Ini kita screenshot masuk ke sini. Terminologi corner masukin. Nah, itu dia. Ya, jadi ada satuan pips, puluhan pips. Nah, sekarang kita praktek. Teman-teman sudah tahu, kalau misalnya saya mau menambahkan dari angka ini, saya mau nambahin 100 pips. Angkanya berubah jadi berapa? Ada yang tahu? Angkanya berubah jadi berapa? Nah, kita copy lagi di sini. Gampang caranya, tinggal ditambahin aja 0,0, sorry, 1000. Berarti dengan kata lain 1,18923. Ih, nice, benar. Fahim Tom? Ada yang masih bingung? Ya ini perlu terbiasa aja ya, hitung-hitungan aja. Ih, males banget mas ngitung-hitungan. Loh, namanya bisnis pasti ada hitung-hitungan lah. Jangan berpikir tidak ada hitung-hitungan.
Mulai aman ya. Screenshot lagi. Masukin sini lagi biar nggak bingung. Oke. Sekarang ini contoh kasus yang pertama. Habis itu kita masuk ke pair yang GPY. GPY sekarang harganya berapa? Nah, kita copy paste aja. GPY berbeda. Jadi pair apapun yang selain GPY, contohnya kayak tadi. Sekarang kalau di GPY berbeda. Dua angka di belakang koma itu adalah satuan pips. Ya, di GPY pips itu berada dua angka di belakang koma. Ya. Oke, berarti ini apa yang 9? Yang 9 apa? Yang 9 adalah 10. 800.000 ya. Jadi kayak gitu. Ini kita screenshot lagi aja. Masukin ke yang tadi. Nah, ini di sini kita kecilin. Masukin yang GPY. Nah, oke. Lanjut. Jadi sama. Cara penambahannya pun sama. Ya. Terus di XAU mas. Oh boleh ya. XAU sekarang harganya 4846 ya. Di XAU agak berbeda karena hitungannya bukan pips ya. Jadi dia tuh hitungannya poin atau per dolar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengganti pips, pipsnya ada di sini. Nah, satu angka di belakang koma ya. Sama. Basically mirip ya. Jadi ini adalah satuan pips di XAU USD. Ya poinnya kan tinggal di belakangnya aja mas. Pipsnya ini kan berarti limanya poin. Kan gampang ya. Jadi ada pips, ada poin. Poin kan selalu dibagi 10 atau pembagian 10 dari pips. Kan gitu aja. Oke, sampai sini clear? Kita lanjut lagi materi kita teman-teman. Clear. Nah, kemarin kita masuk ke yang namanya buy limit dan sell limit. Ada yang namanya rules entry plus stop loss atau cut loss. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu buy limit ditambahin proximal plus spread ya. Kalau sell limit proximal only. Nah, ada teman baru kita. Ada teman baru di sini yaitu adalah distal dikurangin buffer untuk buy limit ya. Dan juga ada distal ditambahin spread, ditambahin buffer zone. Wih, apaan lagi tuh mas gitu kan. Untuk yang namanya sell limit. Nah, ini makanya saya bilang agak lumayan-lumayan ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Oke, ini kita hapus lagi. Sekarang kita rampungkan teman-teman. Sekarang kita rampungkan di Euro USD. Kita hapus ya. Makin banyak ternyata. Iya, tenang aja. Ada gelap tapi ada terangnya. Nanti saya kasih tahu terangnya. Tapi biar teman-teman pinter, saya kasih dulu manualannya. Ya, biar pinter harus dikasih dulu manualannya. Baru nanti dikasih eh, apa namanya? Dikasih hacksnya. Tambah aneh ternyata. Oke, sekarang kenapa harus ditambah-tambahin kayak gitu? Pertanyaan saya simple. Teman-teman pernah ketemu nggak? Udah entry, harganya nyentuh SL dulu terus balik. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ada. Pertanyaannya, hal ini mau terulang atau tidak? Oke, sekarang kalau misalnya dianggapnya aneh, perlu di-share atau tidak? Ya, saya sih happy-happy aja, materinya jadi lebih cepat. Perlu nggak? Oke. Nyesek nggak? Nyesek kan kalau misalnya nggak kebagian entry kayak gitu. Kenapa? Sering. Nih, lihat. Perhatikan, perhatikan ya. Ini nggak aneh. Ini hal yang perlu dipelajarin. Pilihannya cuma dua. Mau ikut atau tidak. Ya, itu it's your choice. Bolanya ada di teman-teman. Sekarang gini, pertanyaannya. Udah bisa TP tapi kena SL duluan. Nyesek nggak? Kenapa saya ngajarin ini sama teman-teman? Niat baiknya itu. Oke, yang lain.
Ini harusnya bisa kena TP, tapi kena SL duluan. Harusnya bisa kita mitigasi. Ada nggak cara mitigasinya? Ada. Kita kan biasanya suka bertanya, Mas gimana caranya biar tidak lost beruntun? Bagaimana kita menyikapinya? Ya, nah sekarang saya mau sharing sama teman-teman bagaimana caranya menyikapi yang namanya liquidity swap tadi. Nah, perlu apa tidak nih? Ini hal-hal yang sering berulang, ya. Perlu. Oke, ya. Jadi aneh nggak yang harus yang bakalan dibahas? Nih, vibrasinya perlu sama, ya. Vibrasinya perlu sama. Jadi jangan menganggap aneh. Ini memang hal yang harus yang ya mungkin teman-teman perlu tahu, dipakai nggak dipakai kan urusan belakangan, ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu ini adalah area entry kita. Yang bawah adalah sell limit kita. Ya, which is kalau saya limit hanya harga proximal only. Nah, sekarang kita punya harga distal. Pantes dia nggak ini. Nah, kita punya harga distal. Kalau proximal tadi kita sepakat. Proximalnya harus ditambah apa dikurang nggak? Nggak ya. Proximal ditambah, proximal sama dengan entry sama dengan di harga tersebut. Jadi nggak ada yang perlu ditambah-tambah. Wih, gampang. Tapi belum selesai. Nah, sekarang saya akan kasih dua jurus buat teman-teman. Ini jurus yang pertama. Kalau teman-teman manualan, saya perhatikan. Kalau teman-teman manualan ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan si Aizon tadi, ini adalah caranya dan ini wajib dilakukan. Yang pertama adalah ketika teman-teman ketemu ada distalnya ini adalah distal. Syaratnya itu distal ditambah spread, ditambah buffer zone dari daily ATR 6% ya sama dengan stop loss. Ini dipakai kalau teman-teman nggak mau kejadian kayak yang biasa-biasanya. Biar teman-teman nanti nggak ada pemikiran, wih broker gue jahat banget ya, di SL-in dulu baru profit gitu kan. Sebenarnya nggak jahat, cuman kitanya yang nggak tahu cara mitigasinya. Nah ini cara mitigasinya. Gitu. Jadi perhitungannya gimana? Oh, kita sudah tahu harga distalnya ini. Ini adalah harga distalnya. Ditambahin spread. Nah, spread nyari di mana? Spreadnya cari di MetaTrader. Euro USD berapa spreadnya? Oh, ternyata nol mas spreadnya. Ya, spreadnya nol. Berarti harus ditambahin nggak? Nggak harus. Karena spreadnya 0,00000. Jadi nggak perlu ditambahin. Sekarang kita tinggal hitung buffer zone-nya. Nah, buffer zone ini dari mana? ATR. Kalau teman-teman buka di TradingView ataupun MetaTrader, ATR itu ada namanya average true range. Ini bisa diakses siapapun. Ya, difavoritin biar nggak hilang. Diklik average true range-nya. Saya biasanya pakai dual kayak gini. Saya akan masukin ATR atau average true range-nya dan saya masukin ke time frame daily. Jadi wajib daily ya, ceknya daily ya. Berarti kita bisa dilihat di sini. Makanya kenapa harus belajar baca pips biar tahu maksud dari angka ini tuh berapa pips tuh. Ini ATR-nya nih saya perbesar ya. Ini adalah ATR, saya screenshot dari bawah sini. Oke. Nah, 0,00765. Ada yang tahu teman-teman berarti berapa pips ATR-nya? Ada yang tahu berapa pips? 76,5 pips ya. Jadi ada 765 poin sama dengan 76,5 pips. Ini kita baru dapat daily ATR-nya. Jadi maksudnya daily ATR itu apa? Gerak rentang harian di pair XAU di Euro USD ini 76,5 pips. Kalau kita bandingin sama gold yang katanya buas banget ya jelas ATR-nya beda teman-teman. ATR gold itu 1400 pips sekarang, 1300-an pips. Jadi jauh gapnya. Kita nggak bisa bandingin antara market gold sama market forex biasa. Nah, apakah sampai sini sudah cukup? Belum. Dari sini kita bagi dulu atau kita kalikan dulu. 76,5 berarti kita naikin ke atas aja. 77 pips. Dikali 0,06.
0,06 dari mana? 6% ya. Kan dari persentase didesimalkan. Jadi perlu agak mikir pakai matematika lah gitu. Nah, sekarang tinggal buka kalkulator aja. Ini cara manualannya saya kasih. Berarti kita masukin 77 dikali 0,06. Berapa pips? 4,62. Kita naikin ke atas. Berarti 5 pips. Oh, berarti kita dapat di sini tadi berapa? 4,6 lah ya, 4,6 pips kita naikin atau buletin ke atas jadi 5 pips ya. Kenapa dibuletin Mas? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak dibuletin juga nggak jadi masalah gitu. Oke. Habis itu barulah kita masukkan ke sini. Berarti kalau saya punya 5 pips di sini masukinnya berapa? 0,000 berapa? Ayo, ada yang tahu? 50. Betul. Ini adalah perhitungannya. Berarti tinggal dihitung aja. Buka kalkulator lagi. Teman-teman silakan buka kalkulator lagi. Silakan ditambahin semuanya. 1,1805051 ditambah nolnya nggak usah ditambahin, berarti yang belakang aja. Langsung yang belakang sini. 0,00050. Dapatlah angka ini. Copy, masukin ke sini. Ini adalah harga stop loss. Artinya garisnya di mana, Mas? Pasti beda nih. Boom. Jadi lebar areanya segini, kita kasih ruang to move sebagai buffer zone di selebar area ini. Nangkep niat baiknya? Sabar. Cara yang simple nanti. Berikanlah dulu manualannya biar pintar. Ini yang cara stop loss. Sampai sini Fahim Tum? Pusing Mas, nggak Fahim Mas. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kasih cara gampangnya. Nanti saya kasih cara gampangnya. Oke, caranya gitu. Nah, kalau yang buy gimana? Ya, kita cari aja sekarang setup buy. GU belum cari yang buy ya. Saya cepat aja. Saya tahu area yang buy gampangnya kayak gimana. Ini masih down, masih down. Bukan. Ini sell. Oke, cari yang gampang. Nggak ada yang down ternyata ya. 15 menit mungkin. Nggak ada yang up ternyata ya. Mantap juga. Kita cari contoh lah. Ini aja. Yo atau Euro USD lagi lah. Euro USD kita cari yang sedang kondisinya uptrend. Nah, ini dapat nih. Kita potong dulu sampai sini. Ya, misalnya ya. Oke, sekarang ini areanya sepakat? Sepakat? 6% dapatnya dari mana? Dari guru saya. Bukan saya yang menerka-nerka enggak. Saya dapatnya dari guru saya. Ya, entah apa yang dipakai saya manut aja. Tapi itu yang terbukti menyelamatkan akun saya. Nah, itu. Oke, sepakat. Sekarang, kalau buy limit, berarti proksimalnya harus ditambahin apa? Spread. Sama dengan entry. Gitu ya. Nah, sekarang harga proksimal. Berapa? Ini. Ditambahin spreadnya. Spreadnya kita cari. Euro USD. Nol ya. Nggak ditambah berarti kan spreadnya. Berarti tetap di harga tersebut ya. Karena SA USD kebetulan di broker saya nol. Di broker teman-teman belum tentu nol. Jadi saya nggak perlu nambahin apa-apa. Jadi saya tetap akan entry di harga 117.314. Sekarang bawahnya ya. Bawahnya adalah distal dikurang buffer zone. Buffer zone itu adalah 6% daily ATR. Oke. Berarti harga distalnya berapa? Ini adalah harga distalnya.
dikurangin buffer zone 6% daily ATR. Teman-teman tadi tahu daily ATR-nya berapa? 765. Sama ya. Berapa? Berarti 5 pips. Setuju ya? Tadi berarti 5 pips. 0,00050. Artinya ini sama dengan stop loss. Artinya tinggal kita hitung aja 1,17243 dikurangin 0,00050. Kita dapat harga ini. Ya saya cepat karena terbiasa ya. Nanti juga kalau teman-teman cepat ya pasti terbiasa. Jadi santai aja. Nggak usah terlalu. Tapi kok bisa cepat banget ya? Wajar karena kan jam terbang teman-teman. Nanti juga kalau kalian punya jam terbang yang sama pasti hasilnya sama. Oh jauh ternyata. Ya bener nggak nih? Jauh banget kayaknya. 24 kurangin 5. Iya betul, nggak salah. Sip, sudah betul. Nah, jauh. Tuh, ya. Jadi bisa sampai 2 kali lebar areanya. Jadi areanya sekecil itu, ya, karena daily ATR di Euro USD dia tinggi saat ini, jadi kita perlu buffer yang lebih panjang, ya. Oh, jauh karena time frame 15 menit, betul. Oh ya, betul. Sip. Ya benar-benar. 7. Kelihatan. Saya nggak lihat malah, nggak kelihatan di sini 15 menit. Clear ya? Jadi dikurang. Kalau buy berarti dikurang distalnya, kalau sell berarti ditambah, ya. Lupa dikali 6% enggak? Tadi kan udah sama, ya. 5 pips kan? Kita tambahannya sama. Ini cara manualannya. Ribet nggak? Mau saya kasih tahu cara mudahnya? Saya kan udah janji kemarin sih sebenarnya. Mau dikasih? Pengen aja apa tidak? Mau, oke. Tak kasih buat kalian. Ini udah dibuat, ya. Sekarang kita masukin Euro USD. Ini harusnya lebih presisi. Nggak harus ngitung-ngitung lagi. Sekarang kita balik lagi ke chart yang sama. Kita di time frame 60 menit. Ya. Ini adalah area kita. Kita punya proximal di bawah, which is nggak usah ditambahin. Distalnya di atas. Nah, teman-teman masukin. Teman-teman masukin. Yang pertama adalah hari. Terserah hari mau dimasukin mau nggak terserah lah ya. Posisinya harus dimasukin. Posisinya sell apa buy tadi? Sell. Masukin sell. Harga proksimalnya udah tahu dapatnya dari mana? Yang atas apa yang bawah? Ayo, yang bawah. Copy, masukin sini. Excel. Oke. Distalnya yang atas masukin. Sekarang, teman-teman harus masukin spread. Spreadnya di sini berapa? Nol tadi. Betul? Spreadnya nol. Ya. Sekarang, yang kita perlu masukin adalah sebentar. Kok dia nggak naik minta ini? Oh. Sebentar. Kayaknya saya salah. Harusnya bukan yang ini. Bukan yang ini. Ada yang lain. Sebentar ya. Sorry, sorry, sorry. Ah, ini dia. Haha. Oke, my bad. Sorry, my bad. Ah, ini dia. Ini yang benar. Karena kita pakai buffer. Masukin ulang. Euro USD. Kita tadi tahu sell, kita tahu proximalnya di harga berapa? 17993 ya. Benar? Sorry, 849. 849. Masukin aja di sini 849. Distalnya di harga 18046. 18046. Oke, spreadnya 0. ATR-nya berapa? ATR-nya tadi berapa? Lihat ya. Lihat ATR-nya di sini adalah 765. Ini kecil banget. Jadi tadi saya udah screenshot. 76,5 masukin ya. 76. Oke. ATR-nya berarti 76 pips atau 77 pips betul dinaikkan. Nah, berarti ya kita perlu
masukin ya. Kita sudah dapetin harga entry dan harga stop lossnya. Kita tinggal copy paste aja. Karena spreadnya nol, pasti harganya selalu sama. Nih, kita hapus garis hitamnya. Ini zona kita. Kita tinggal masukin. Kita tinggal copy paste aja. Persis. Nih saya copy paste dari sini. Yang ini harusnya benar nih. Harusnya ya, kita coba dulu. Ini Excelnya benar. Semoga benar. Yang ini. Boom. Ya, dah. Cocok. Gampang? Jadi teman-teman cuman masukin proksimal. Nih saya tandain. Teman-teman cuma perlu masukin proksimal sama sampai ATR. Aman? Gampang? Lebih mudah? Apa lebih sulit? Harusnya lebih mudah. Ya. Filenya bisa diminta, boleh nggak ya? Boleh, tenang aja, santai-santai. Nih, tak iniin dulu ya, tak kandangin dulu biar enak. Kandang mana? Boom. Jadi teman-teman tinggal fokus, tinggal copy paste harga entry dan stop loss aja. Mantap? Mau ininya, filenya? Nanti tak kirim ya. Ya sama spreadnya per broker beda-beda ya, harus diinput betul. Ya, nanti kenapa spreadnya tidak diinput? Loh ini kan spreadnya sudah diinput, nol. Kan nggak ada spreadnya. Di broker saya nggak ada spreadnya. Ya udah sekarang misalnya tambahin deh spreadnya deh. Tambahin spreadnya misalnya berapa. Hasilnya pasti beda. Spreadnya misalnya 10 pips. Pasti berubah. Ya. Pasti berubah. Gitu. Jadi ya teman-teman perlu perhatikan di sananya. Gitu. Nanti dikirimin ke grup. Oke. Nah itu cara mudahnya kayak tadi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dapetin area contoh nih, saya mau buy di sini, Mas. Saya mau buy di sini, ini area saya. Ya, saya punya proksimal di atas, saya punya distalnya di bawah. Saya copy paste dulu proksimalnya, masuk ke yang namanya Excel tadi. Buy apa sell? Buy apa sell? Buy. Sekarang proksimalnya copy, distalnya copy, ya. Paste di Excel. Spread, taruhlah spread ngelihatnya di mana? Spread itu harus ngelihatnya di MetaTrader. Cek MetaTradernya, spreadnya berapa? Ini kan nol nih, biar gampang. Tambahin lah spreadnya biar ada. Spreadnya misalnya 10 atau 1 pips kan berarti 10 tuh. Ya. Atau misalnya 20 lah Mas biar kelihatan. Masukin 20. Berarti kan 0,002 berarti 2 pips kan. Clear ya? Nah, habis itu ATR-nya. ATR-nya tadi sama. 77 pips. Masukin. Udah. Kita tinggal copy harga entry-nya. Berarti harga entry-nya di mana? Nih kita hapus dulu biar teman-teman ngeliat. Oh ini zonanya. Perbandingannya sama yang udah dihitungin sama si Excel-nya. Paste. Enak ya? Langsung dapat ya angkanya. Nah, that's why saya minta teman-teman untuk pakai yang namanya komputer atau laptop. Kalau di HP ribet nggak? Ribet pasti. Saya yakin pasti jadi malas. Saya yakin pasti jadi malas kalau di HP. Ya. Oke, clear sampai sini? Nah, sekarang market GPY. Nah, market GPY misalnya. Permisalan aja. Kita mau ada entry area di sini. Permisalan lagi. Ya, ini GPY ini. Masukin atas, masukin bawah. Copy, masukin ke sini. Market apa tadi? Apa market apa? Euro GPY. Sell apa buy? Buy. Proximalnya copy, paste. Distalnya copy, paste. Spreadnya, nah kita cek Euro GPY. Di saya berapa nih? Euro GPY, cari. Mana nggak ada dia. Euro GPY, Euro GPY. Nah ini dia, 0,2 pips. Taruhlah jangan 2 Mas, nanti nggak kelihatan Mas. Taruhlah 20 pips atau 20 poin. Oke, boleh. Nih masukin 2. ATR. Nah, lihat ATR gimana? Kita masuk ke indikator, cari average true range. Habis itu lihat di sini.
143. Nah, buat teman-teman silahkan dijawab. Sorry, ini masih H1 ya. Sorry, my bad. Daily dulu. Nah, dailynya nih saya fotoin. Saya screenshot, terus saya matiin ATR-nya aja biar nggak ganggu. Masuk lagi 60. Habis itu saya paste di sini. Menurut teman-teman, berapa pips? Berapa pips? 97,5. Kita bisa naikin jadi 98. Oke, caranya gitu. Average true range, carilah ya. Masukin di sini 98. Dapat dong harga entry dan harga stop loss. Sekarang kita masuk lagi ke sini, kita hapus dulu yang perlenongannya ini, harganya ini ya. Masukin. Copy paste harga entry. Boom, ya. Masuk lagi sini. Ini udah tambah spread, bentar. Boom. Jadi areanya selebar ini udah ditambah spread, ditambah buffer zone, jadinya lebar areanya segini. Clear? Ya kalian nggak harus pakai trading view. Ini bisa langsung copy paste ke dalam MetaTrader sebetulnya. Kan MetaTrader nih, kalian buka MetaTrader 4, ke copy, buka tadi apa? Euro GPY, ya. Habis itu klik trading, new order, pending order, buy limit apa sell limit? Buy limit. Lot kita belum ngomongin, entry-nya mau di harga berapa? Nah, entry-nya kalian masukin ke sini. Kan gitu aja kan? Gitu, ya. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Ini nanti saya kasih. MT5 sama caranya, nggak ada bedanya. Sama. Cara entry-nya kan sama. Enak ya? Jadinya lebih simple. Setuju nggak? Setuju. Ya, lotnya kan belum ngomongin lot, santai dulu. Ya, kita kan belum ngomongin lot. Enak, mudah, bisa diikutin. Nanti si toolsnya saya kasih. Ya. Nah, itu cara simple 1.0. Cara simple 2.0. Nih, saya mau kasih juga sama teman-teman. Ya, saya kasih tunjuk kalau pakai si iZone-iZonean ini. Saya pakai ini saya setting dulu ya sesuai dengan apa yang kita mana mana mana. Oke, 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 oke. Stop lossnya daily ATR pakai berapa tadi? 6% daily ATR. Ya, buffer zone-nya kita pakai 6% dari daily ATR. Habis itu kita pakainya spreadnya floating. Klik OK. Kita mau entry di sini. Misalnya, kita tinggal klik area ini. Spreadnya sudah dihitungin sama dia persis 3. ATR-nya udah dia bacain sendiri tuh 95. Place order. Udah dihitungin. Buy-nya sama buffer zone-nya. Itu cara paling simple yang 2.0. Jadi ada cara simple 1.0, cara simple 2.0. Kita belum ngomongin lotnya ya. Jadi kita belum ngomongin lotnya. Kita masih ngomongin tentang gimana caranya menggunakan yang namanya buffer zone 6% daily ATR. Ya. Area yang bawah sini, tinggal klik areanya, klik buffer zone-nya udah dihitungin sama 6% dari daily ATR-nya dia. Jadi seperti itu. Oke? Nah, masih sudah aman? Ini adalah cara yang menggunakan stop loss. Tapi teman-teman, saya tidak menggunakan stop loss pada prakteknya. Ih, kok nakal banget mas nggak pakai stop loss? Bukan berarti saya tidak pakai stop loss atau exit sama sekali, tapi saya menggunakan yang namanya cut loss, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nih kita balik lagi ke dalam materi ya. Kita ada yang belum saya screenshot nggak? Kayaknya sudah ya. Jadi teman-teman, saya kasih kurang sama kelebihannya dulu. Contoh paling gampang gini, biar teman-teman bisa melihat. Ketika areanya setipis ini, ya, ini adalah zone originalnya dia. Zone original, oke? Ini adalah zone original. Kemudian ada setelah penambahan spread dan juga buffer zone, areanya jadi warna biru, betul? Zona setelah ditambah spread, ya, dan buffer zone.
Jadi lebih lebar, setuju ya? Areanya jadi lebih lebar. Nah, yang akan berpengaruh apa? Yang akan berpengaruh berarti TP-nya atau take profit-nya jadi lebih jauh. Kalau soal resiko nanti kita bahas. Yang pasti adalah take profitnya akan lebih jauh. Kenapa, Mas? Karena yang seharusnya ini saya kasih contoh dulu, tapi kita tuh nanti akan kenalan yang namanya risk reward ratio. Risk reward ratio nanti saya bahas lebih detail. Tapi pada intinya adalah ketika kita mengacu ke zona yang original ini, saya mau ngambil TP2, Mas. TP2 itu dia posisinya ada di sini. Nih, ini kalau saya hapus, TP2 tuh ada di sini. Ya, ini saya lingkarin. Ini adalah TP2 original zone. Sebelum ditambahin yang aneh-aneh. Ya, nggak aneh sih. Ditambahin spread sama buffer zone. Kemudian kita ada penambahan spread dan yang namanya buffer zone. Betul? Berarti kan kita risk reward rasionya harus mengikuti lebar area zona. Kita mau ngambil TP2. TP2-nya jadi ada di atas ini. Ya, atau jangan ini. Ah, kita ganti di sini. Alah, ini TP2-nya saya taruh garis di sini. Oke. Kok begitu dia? Jahat banget. How? Oh, pantas putih. Ah, ini dia. Taruhlah dia agak turun ke bawah. Ini adalah TP2 dari setelah zone yang kita tambahin. Gapnya jauh nggak? Gapnya jauh? Gapnya dari antara TP2 sama yang original zone sama yang final zone itu sekitar 16 pips. Sayang ya. Makanya saya tuh biasanya suka ada gini. Mas Arya kok Mas Arya di portal udah TP1, di saya belum. Karena saya nggak pakai buffer zone, saya nggak pakai stop loss. Saya pakainya cut loss close candle. Ya, jadinya jauh banget gapnya. Minusnya cuman ini doang. Secara resiko jadinya lebih presisi memang. Ya, nanti kita bahas take profit. Tapi kita mau bahas dulu tentang ini. Teman-teman see the different ya. Zonanya jadi lebih lebar. Saya screenshot dulu buat teman-teman. Masukin ke PowerPoint. Ya, biar teman-teman ya kebayang dulu lah ya. Biar teman-teman kebayang dulu. Mana ya? Oh, di sini sepertinya. Oke. Resikonya jadi gede. Enggak, resikonya nggak jadi gede karena kita belum ngomongin lot. Tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Kita lanjut. Apa berhenti dulu?